Assalamualaikum สวัสดีครับสบายดีไหมนะครับ Welcome to my channel. I am Mr. Awan. Jadi hari ini adalah video pertamaku. Aku mau bahas tentang beasiswa S1, S2 dan juga S3 yang ada di Thailand. So if you interested, please continue watching. Oke, sebelumnya aku mau disclaimer dulu. Sebenarnya channel itu sudah ada lama banget, sudah kayaknya lebih dari 2 tahun ya. Dan aku juga sempat share beberapa video tentang kegiatanku di Thailand. Tapi semua videonya sudah aku hide. Kenapa? Karena kayaknya kurang informatif aja sih. Jadi aku mau bangun ulang channel ini. Aku mau sharing tentang hal-hal yang lebih informatif, lebih bermanfaat, dan mungkin lebih dibutuhkan oleh teman-teman sekalian yang mungkin ingin tahu tentang kehidupan di Thailand, dapatin beasiswa di Thailand, atau mungkin bekerja di Thailand, dan segala macam. Aku mau sharing hal yang mungkin lebih bermanfaat. Nah, untuk hari ini tuh aku akan bahas beasiswa-beasiswa yang ada di kampus-kampus Thailand, baik itu S1, S2 dan juga S3. Nah, sebelumnya sebenarnya Thailand itu ada banyak banget beasiswa. Thailand ada beasiswa kerajaan, di mana beasiswa ini tuh sangat fully funded, tapi karena aku belum ada temen terkait beasiswa ini dan aku juga tidak terlalu paham cara pendaftarannya dan segala macam, jadi beasiswa ini tidak aku include dalam video kali ini. Aku akan lebih fokus kepada beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh kampus-kampus Thailand. Tapi aku ambilnya cuman setiap kampus itu satu beasiswa, karena gini guys, sebenarnya di Thailand itu, di kampus-kampus Thailand itu hampir semua kampus mereka menyediain beasiswa, bahkan tidak hanya satu. Mereka mempunyai fully funded maupun partially funded beasiswa, walaupun maksudnya gini, di satu kampus itu ada beberapa beasiswa baik fully funded maupun partially funded, tapi itu akan dilihat dari kriteria yang dipinta oleh pemberi beasiswa ini. Nah, jadi hari ini tuh aku akan bahas tentang beasiswa kampus yang diberikan oleh kampus-kampus di Thailand. Tapi aku hari itu hanya sharing secara umum. Kenapa? Karena nanti untuk detail cara pendaftaran, required documents, dan juga tips and trick how to win this scholarship, aku akan bahas di video-video selanjutnya bersama teman-temanku yang menjadi awardee atau alumni dari beasiswa ini. Dan sebenarnya beasiswa ini tuh juga beberapa sudah aku pernah apply sebelumnya. Jadi video ini adalah berdasarkan dari pengalaman pribadi dan juga pengalaman teman-temanku. Oke, let's start. 5 minutes later. Pertama ada C2F Scholarship. Nah, C2F ini tuh beasiswa yang berasal dari Chulalongkorn University. Jadi Chulalongkorn tuh banyak banget beasiswanya, tapi kayaknya C2F ini juga nggak terlalu banyak di explore. Maksudnya belum banyak yang tahu. Jadi C2F Scholarship ini tuh diberikan oleh Chulalongkorn University. Nah, sebelum lanjut ke beasiswanya, aku mau give you guys some information about Chulalongkorn University. Jadi Chulalongkorn ini tuh adalah top 1 university in Thailand. Bahkan berdasarkan QS ranking, Chulalongkorn University ini juga termasuk peringkat ke-37 di Asia. Tidak hanya di Asia Tenggara ya guys, tapi di semua benua Asia. Jadi masuk top 37 itu sangat bagus banget artinya ya. Dan kalau kita lihat dari peringkat dunia, sebenarnya tahun lalu Chulalongkorn itu masuk 250 besar top university in the world. Tapi tahun ini tuh aku juga cukup kaget sih, karena tahun ini tuh meningkat secara drastis. Chulalongkorn masuk ke peringkat 211. Maksudnya bertahap gitu nah guys ya. Jadi dia bertahap maju dan mungkin bisa jadi suatu saat akan menjadi top 100 university in the world. Oke, so beasiswa ini tuh diperuntukkan bagi kalian yang mau
lanjut kuliah di jenjang S3. Nah, di jurusan apa aja itu akan dilihat dari project yang ada. Mungkin bisa dibilang semua jurusan internasional yang ada di Chulalongkorn. Untuk spesifiknya aku akan bahas di video selanjutnya. 2 weeks later. Oke, jadi sorry guys, tadi videonya itu tidak ada suaranya, jadi aku take ulang untuk bagian ini. Nah, untuk ini aku mau jelaskan bahwa beasiswa ini tuh diperuntukkan untuk kalian yang ingin kuliah di jenjang S3. Tapi uniknya, walaupun kalian BA holder atau lulusan S1, bisa langsung daftar S3 dengan program C2F ini. Nah, tapi yang membedakan BA holder dengan MA holder itu adalah durasi program. Kalau kalian BA holder kuliah langsung S3, maka durasi program kalian itu ada 5 tahun, 2 tahun untuk course dan 3 tahun untuk riset. Nah, tapi kalau kalian sudah punya MA atau MA holder, maka kalian akan kuliah di Chulalongkorn University itu dengan durasi 3 tahun. Nah, apa aja sih yang di cover oleh beasiswa ini adalah yang pertama adalah tuition fee, yaitu bebas SPP, jadi kita tidak perlu lagi memikirkan biaya perkuliahan. Dan kemudian ada akomodasi. Nah, kata temanku, akomodasi ini sebenarnya dulu itu dikasih dana sebesar 10.000 baht, which is kita yang mengelolanya, mau tinggal di inside campus atau outside campus. Tapi mulai 2 tahun lalu atau tahun kemarin gitu, jadi 10.000 ini sudah dialokasikan ke iHouse. Nah, iHouse ini adalah apartemen internasional yang dikelola oleh Chulalongkorn University. Jadi kalian akan tinggal di iHouse atau apartemen kampus. Nah, apartemen ini bagus banget, luas banget, dan tinggi banget. Bahkan aku pernah ke sana datangin temen, kita bisa lihat keindahan kota Bangkok karena memang Chulalongkorn ini adalah kampus yang berada di pusat kota Bangkok. Nah, kemudian terkait dengan monthly allowance atau monthly stipend, itu mereka memberikan tunjangan bulanan sebesar 20.000 baht sampai 30.000 baht. Nah, bagi kalian yang mengikuti program dengan durasi 5 tahun, maka 2 tahun pertama kalian akan mendapatkan uang saku sebesar 20.000 baht, dan di 3 tahun terakhir akan mendapatkan sebesar 30.000 baht. Nah, kalau kalian sudah mempunyai MA holder, jadi kalian langsung S3 dan langsung dengan durasi program 3 tahun, maka uang saku kalian itu langsung sebesar 30.000 baht. Nah, satu lagi yang bikin beasiswa ini tuh sangat terlihat sultan itu karena mereka memberikan dana untuk mahasiswanya atau awardee-nya yang berminat untuk mengikuti project yang ada di top 100 university di dunia. For example, mungkin di Sydney University itu ada project riset yang selaras dengan project kalian di sini, di Chula. Maka kalian boleh apply untuk mengikuti project tersebut, dan kalian akan didanai oleh Chula dan dengan durasi program maksimal 6 bulan, dan biaya yang akan diberikan sebesar 300.000 baht, which is itu sekitar 150 juta. Nah, jadi beasiswa ini sangat tinggi banget ya guys. Walaupun kuliah di Thailand, tapi kalian bisa mempunyai experience untuk study di top 100 university in the world. Tapi sayangnya beasiswa ini tidak mengcover tiket pesawat dan juga asuransi. Tapi kalau kita lihat apa yang kita dapat itu sudah sangat cukup, bahkan lebih dari cukup. Kenapa? Karena kalau tiket pesawat itu kita kan bisa effort sendiri kan ya, kita bisa usahakan sendiri. Toh juga ongkos dari Jakarta ke Bangkok juga tidak terlalu mahal. Yang kedua ada Mahidol Postgraduate Scholarship. Jadi Mahidol Postgraduate Scholarship ini diberikan oleh Mahidol University. Nah, for your information, based on QS ranking, Mahidol ini juga masuk top 2 university in Thailand, dan juga kalau kita lihat dari ranking Asianya juga masuk peringkat 47, which is itu tidak terlalu jauh dari Chula. Dan kalau dilihat dari peringkat dunia juga masuk peringkat ke 382. Sebenarnya Mahidol di tahun lalu juga masuk peringkat 250 terbaik di dunia, tapi nggak tahu kenapa tahun ini dia menurun cukup jauh ya.
Tapi nggak masalah, aku pernah di Mahidol kesana ya, kampusnya tuh besar banget, so beautiful, international vibe-nya tuh betul-betul terasa. Acan-acan di sana juga sangat international, studentnya juga so diverse, jadi kurasa nggak salah untuk dicoba. Untuk di Mahidol ini mereka mengutamakan untuk kalian yang berkuliah di jenjang S2 dan juga S3 dengan jurusan yang sudah mereka list. Jadi tidak semua jurusan ya guys, tapi ada jurusan-jurusan yang sudah mereka list. Adapun apa aja yang di cover oleh beasiswa ini, yang pertama adalah tuition fee, of course, tidak perlu bayar SPP lagi. Yang kedua adalah living allowance sebesar 10.000 baht, which is itu sangat cukup karena Mahidol bukan di pusat kota Bangkok tapi di Salaya, dan mungkin agak sedikit lebih murah ketimbang daripada Bangkok. Dan yang terakhir itu adalah additional fee. Dia ada additional fee, itu semacam kayak ada training atau apa itu, maka akan dibantu untuk pembiayaan, atau mungkin ada something kind of like course, additional course, or even like training outside of your program, so itu dibiayai. Nah sayangnya beasiswa ini juga tidak mengcover asuransi dan tidak juga mengcover tiket pesawat, tapi kurasa tiket pesawat itu masih bisa kita afford, masih bisa kita usahakan, bahkan ya tidak terlalu sulit sih, baik itu tiket pesawat maupun asuransi, karena asuransi sendiri pun juga biayanya per tahun, ada yang 2.000 baht per tahun, ada yang 3.000 baht per tahun kalau tidak salah ya. Yang ketiga itu ada CMU Presidential Scholarship. Nah, beasiswa ini tuh diberikan oleh salah satu kampus yang ada di utara Thailand, yaitu Chiang Mai University. Nah, beasiswa ini tuh full banget guys, full banget, walaupun tidak setinggi C2F, tetapi dia mengcovernya secara full. Nah sebelum itu aku mau kasih informasi, Chiang Mai ini masuk top 3 university in Thailand, which is itu ya mereka tuh kejar-kejaran, Chula, Mahidol, Chiang Mai. Nah kalau dilihat dari peringkat Asia, berdasarkan QS ranking, Chiang Mai ini juga masuk peringkat 99 di Asia, dan cukup jauh untuk peringkat dunianya, masuk peringkat 571. Tidak jauh-jauh amat sih, tapi lumayan lah ya, lumayan bergengsi. Kenapa? Karena di Chiang Mai ini international vibe-nya itu terasa banget, karena Chiang Mai juga banyak banget kolaborasi dengan kampus-kampus yang ada di Eropa, di Amerika, dengan beberapa program kayak Erasmus segala macam. Jadi international tuh dapat banget, bahkan dalam satu kelas tuh tidak hanya Asia, ada juga dari Amerika, dari negara-negara Eropa kayak Brazil, Italy, dan segala macam. Nah untuk CMU ini dia mengcover semua jurusan internasional yang ada di kampus Chiang Mai University. Jadi kalian tinggal cek program apa yang kalian interest, apakah ada program internasionalnya, maka jika ada kalian bisa apply beasiswa ini. Nah apa aja sih yang diberikan oleh beasiswa ini, apa aja yang mereka cover untuk kita jika kita sebagai awardee dari beasiswa ini? Yang pertama pastinya adalah tuition fee atau bebasnya SPP. Yang kedua adalah asuransi kesehatan. Ini sangat penting, asuransi ini guys ya, sangat amat penting, karena kalau kita sakit kita bisa klaim asuransi, jadi kita tidak perlu bayar. Yang ketiga ada uang bulanan atau monthly allowance sebesar 12.000, which is hampir 6 juta ya guys kalau kita hitung bulat gitu ya. Kemudian ada juga uang buku per semester. Jadi setiap semester akan dikasih bantuan sebesar 3.000 baht, ya kisaran 1.400.000 atau 1.500.000 ya per semester uang tambahannya. Kemudian ada juga settlement allowance. Jadi ketika kita pertama kali datang itu akan dikasih uang settlement sebesar 6.000 baht. Jadi itu hanya satu kali pemberian, yaitu untuk kita survive di bulan pertama. Jadi antara monthly allowance dengan settlement itu berbeda ya guys. Jadi ketika kalian sampai, kalian akan dapat monthly allowance sebesar 12.000 dan uang settlement sebesar 6.000. Nah kemudian ada juga publikasi atau dana riset sebesar 6.000. Jadi kalau kalian ingin melakukan riset atau ingin mempublish riset kalian di jurnal-jurnal, maka ada dananya sebesar 6.000 baht.
Dan yang tidak kalah penting adalah tiket pulang pergi. Jadi dari Indonesia ke Thailand, tidak hanya dari ibu kota Jakarta ya. Kalau kalian for example dari Tulung Agung kalian naik bus ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta, dari Jakarta ke Bangkok, dari Bangkok ke Chiang Mai, dari Chiang Mai ke asrama, itu semuanya ditanggung asal kalian mempunyai kwitansi biaya, baik itu bus, kereta api, atau mungkin taksi. Kalau kalian ada semuanya, tinggal kalian kasih dan semuanya akan dikembalikan dengan maksimal itu 15.000 baht atau sekitar 7,5 juta. Oke, yang keempat ada TISR, itu adalah Thammasat International Student Recruitment. Jadi beasiswa ini itu diberikan oleh Thammasat University. Nah, Thammasat ini adalah salah satu kampus terbaik juga di Thailand, bahkan masuk peringkat ke-4 di Thailand dan peringkat ke-140 di Asia dan peringkat ke-600 di dunia. Nah, beasiswa ini tuh mengcover untuk kalian yang ingin kuliah di jenjang S1, S2 dan juga S3. Kemudian untuk jurusannya juga mereka mempunyai list jurusan, jadi kalian tidak bisa memilih kayak aku mau di jurusan ini. Kalian harus cek dulu apakah jurusan ini di cover oleh program beasiswa ini atau tidak. Nah, adapun beasiswa ini hanya mengcover 2 kategori benefit, yaitu pertama tuition fee, yaitu bebas SPP, dan juga monthly allowance sebesar 8.000 baht. Apakah cukup? Ya, berdasarkan informasi temanku sih cukup-cukup aja, apalagi kalau kalian suka masak. Jadi 8.000 itu sekitar 4 jutaan. Kurasa itu sudah sangat cukup kalau kalian tinggal di area Rangsit ataupun di daerah Bangkok yang ada di kampus Bangkoknya Thammasat University. Kemudian yang kelima ada Kasetsat Agro Industry Scholarship. Nah, beasiswa ini tuh diberikan oleh Kasetsat University. Nah, for your information, Kasetsat ini masuk ke top 5 best university in Thailand dan juga masuk peringkat 150 di Asia dan masuk peringkat 751 sampai 760 di dunia. Nah, beasiswa ini tuh mengcover untuk kalian yang ingin kuliah di jurusan di jenjang S2 dan juga S3 dengan dengan jurusannya itu mereka hanya mengcover 5 program yang berkaitan tentang agro industry or something like that ya guys. Jadi kalau kalian minat di spesifik program semacam ini, kalian bisa daftar di beasiswa ini. Nah, beasiswa ini tuh mengcover tuition fee, bebas biaya SPP, dan juga monthly allowance sebesar 12.000 baht atau sekitar ya 6 jutaan ya guys. Nah, tapi beasiswa ini tidak mengcover asuransi dan juga tidak mengcover biaya tiket. Oke, yang keenam itu ada KKU Scholarship. Jadi KKU ini salah satu kampus yang famous di Indonesia, yaitu Khon Kaen University, karena beasiswanya juga sangat banyak diketahui oleh Indonesia, bahkan mahasiswa Indonesia pun cukup banyak di KKU. Nah, KKU ini masuk peringkat ke-6 di Thailand dan juga masuk peringkat 171 di Asia dan masuk peringkat 950 sampai 1000 di dunia. Nah, beasiswa ini tuh diberikan untuk kalian yang ingin kuliah di jenjang S2 dan juga S3 dengan jurusan yang sudah mereka list juga. Kalau dulu tuh beasiswa ini mengcover hampir semua jurusan, bahkan mungkin ya semua jurusan. Tapi sekarang mereka ada list tertentu yang merupakan mungkin jurusan-jurusan yang lebih diminati oleh banyak orang. Jadi nggak salah untuk dicoba. Nah, beasiswa ini tuh juga fully funded banget guys ya. Dia mengcover tuition fee, monthly allowance dia 10.000 baht, kemudian ada research allowance sebesar 18.000 baht per tahun. Jadi kalau kalian akan dapat dana riset sebesar 18.000 baht, itu kalian yang menghandle semuanya, memanage semuanya untuk kepentingan riset kalian. Bisa beli buku atau jalan ke tempat di mana kalian riset. For example, like you wanna go back to Indonesia because you're resident in Indonesia, so you can use this money gitu kan, bisa gunakan uang ini. Kemudian juga mereka mengcover travel expense, like tiket pesawat. Kemudian ada juga
visa extension. Nah, jadi kalau kalian datang ke Thailand kan sebagai student, maka kalian harus apply visa student di Indonesia, di Jakarta. Kalian akan dapat 3 bulan visa. Kemudian sampai di Thailand, sebelum visa kalian habis, maka pihak kampus akan akan membantu kalian untuk mengextend dengan biaya ditanggung oleh mereka. Yang ketujuh ada KMUTT International Scholarship. Nah, beasiswa ini tuh berasal dari King Mongkut University of Technology Thonburi. Jadi kampus ini berada di Thonburi, ya masih masuk provinsi Bangkok ya, Krungthep. Tapi dia di agak sedikit jauh dari pusat kota, dia ada di wilayah Thonburi. MUTT ini juga masuk ke peringkat 7 di Thailand, which is masih top 10 ya guys. Kemudian secara peringkat Asia masuk peringkat 246, dan kemudian peringkat dunianya mirip dengan KKU, yaitu peringkat 951 sampai dengan 1000. Terus beasiswa ini juga mengcover beasiswa ini tuh untuk kalian yang ingin kuliah di jenjang S2 dan juga S3, S1 dan S2. Karena untuk S3 KMUTT ada program beasiswa sendiri. Jadi kalau kalian ingin S1 di sini sangat bisa dengan jurusan yang kalau tidak salah jurusan itu semua jurusan internasional yang ada di KMUTT. Nah, adapun beasiswa ini dia mengcover cukup lengkap, yaitu tuition fee, kemudian ada monthly allowance sebesar untuk S1 8.000 baht dan untuk S2 10.000 baht. Kemudian ada study equipment, yaitu dana tambahan untuk belajar kalau kalian mau beli buku atau mau beli keperluan kuliah lainnya, atau mau kalian gunakan dengan hal lain sebenarnya juga bisa, tapi kita harus bijak dalam menggunakan uang beasiswa ya guys. Nah, dia studi equipment ini dia memberikan dana sebesar 10.000 baht per tahun, dan yang tidak kalah penting beasiswa ini mengcover asuransi kesehatan. Nah, ini sangat penting ya guys. Tapi beasiswa ini tidak mengcover tiket pulang pergi dari Indonesia ke Thailand. Several months later. Oke, jadi itulah 7 beasiswa S1, S2, dan juga S3 yang ada di Thailand. Jadi sebenarnya itu as I mentioned before, jadi di Thailand itu ada banyak banget beasiswa ya guys. Kalian bisa cek. Nah, untuk beasiswa ini kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, aku kasih linknya di description box. Dan juga terkait cara pendaftarannya, required documents, dan tips and trick how to win this scholarship, aku akan bahas ini satu persatu di video selanjutnya bersama teman-temanku yang menjadi awardee dari beasiswa ini. Oke, thank you so much for today. Hope you guys enjoy, and don't forget to like, subscribe, and also leave a comment below if you have any question. And also you can also DM me in this is my Instagram, and don't forget to share this video to anyone. And thank you so much. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sawadee krap.